Yang lama. Bukan ahlinya. Oh, yang lama. Oh. 20 menit. Iya. Dendel 1, dendel 2, dendel 3. Gimana ya modelnya? Udah. Kan itu yang kamu ngajarin belum Udah. PPKM sebentar. Ini dia udah. Oh iya sih. Kayak scroll aja nggak sih jawabannya? Bentar. Oh ya sama. Ya, Sama kan materinya? Nggak punya. Kan ada yang lain. Ini benang. Benang. Makasih udah ingetin. Ya, ini kalau sudah. Yuk. Yuk. Lah. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sekali ya, pada semangat. Udah siap belum untuk memulai pelajaran hari ini? Baik, untuk ketua kelas Jila boleh kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, bersiap. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baik, terima kasih Jila yang sudah memimpin teman-teman untuk berdoa. Baik, selanjutnya ya anak-anak boleh dikeluarkan HP-nya untuk men-scan QR yang ada di layar. Ya, untuk mengisi presensi ya. Ya baik, Bu. Udah, Ibu. Sudah, Baik. baik. Nah, Ibu cek ya. Udah dari minggu kemarin. Ini ada yang belum mengisi ya? Iya, Ibu. Ada Ada yang yang telat. ada yang telat. Inga sama Seri, Bu. Inka sama Seri telah. Ellen pulang kampung, Bu. Pulang kampung, kan belum liburan. Iya, itu udah kalau gitu tuh. Kayak Biasa lokasi, Bu. Baik, nanti boleh konfirmasi ke Ibu ya untuk Ellen. Baik, Ibu. Baik. Ya, pada pembelajaran kali ini Ibu akan menilai 3 aspek. Yang pertama itu ada aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Ya, jadi anak-anak Ibu mohon untuk mengikuti pembelajaran ini dengan serius, dengan disiplin dan juga tertib ya. Karena karena setiap tindakan dan perilaku anak-anak Ibu akan nilai seperti itu. Ya, pada pembelajaran sebelumnya masih ingat apa yang kita pelajari? Jamur. Nah, anak-anak masih ingat gak manfaat jamur itu untuk apa aja? Makan, bisa dikonsumsi, terus Untuk bergizi. bergizi. Kok untuk bergizi? Ya udah, kenapa sih, kan dia bener bergizi. Ya, bergizi benar. Ada lagi? Obat. Obat. Oke, mungkin bisa ya. Sebelah, Bu, buat sebelah. Sebelah. Oh, ini Nah, Bu buat ngegrill, Bu. Enak. iya, enoki. Nah, satu lagi. Itu kan buat makan ya, Bu? Iya, buat makan. Nah, sama aja buat makan. Yang penting jawab, daripada nggak bisa jawab. Yang penting jawab. Oke, makasih anak-anak untuk jawabannya. Jadi jamur ini untuk kalau jamur yang besar, ya yang makroskopis pasti untuk bisa dimakan. Nah, kalau yang kecil kira-kira manfaatnya apa? Untuk hiasan. Biasa. Untuk pembelajaran. Pembelajaran baik. Untuk diteliti. Untuk diteliti. Untuk jamur yang kecil. Jamur. Baik, Ibu kasih tahu. Nah, salah satu manfaat dari jamur mikroskopis itu adalah membantu pembuatan produksi makanan tempe. Ya, nah, itu manfaatnya. Salah satu manfaatnya. Nah, tempe ini merupakan produk dari bioteknologi yang hari ini akan kita pelajari seperti itu. Wow, kita belajar tempe lagi. Iya. Nah, anak-anak ada yang familiar tidak dengan 2 orang pada gambar di layar? Bapak Aul. Astagfirullahaladzim. Syahril. Ini kayak Sandy Walls, Bu. Ini Oke. oh, dia buat kombucha. Ya, benar. Jadi yang gambar kedua ini adalah pengusaha yang menjual minuman kombucha. Nah, beliau ini mempunyai kekayaan 13,8 triliun. Bapak Aul. Itu triliun dolar atau rupiah, Bu? Itu
beliau ini mendapat penghargaan nih setara 400.000 US dollar atau 6 miliar atas risetnya. Nah, jadi kedua orang di sini tuh mencapai kesuksesannya dengan menerapkan ilmu bioteknologi. Nah, maka dari itu Ibu harapkan anak-anak bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik agar kalian juga bisa menerapkan ilmu bioteknologinya, mau di bidang kesehatan, di bidang makanan ataupun kuliner lainnya. Jadi bisa bermanfaat juga di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Ya, mungkin anak-anak ada yang bisa membantu Ibu untuk membaca tujuan pembelajaran. Oke, Alankia boleh? Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep bioteknologi dengan benar setelah mengamati video yang disajikan. Kedua, peserta didik mampu membedakan bioteknologi konvensional dan juga modern dengan tepat. Dan terakhir, peserta didik mampu menganalisis dampak bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari setelah berdiskusi. Baik, terima kasih Alevia. Jadi ya, tujuan pembelajaran kali ini itu untuk anak-anak agar bisa mengetahui dan menjelaskan konsep dari bioteknologi modern maupun konvensional, dan juga kita akan menganalisis nih dampak bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, boleh disiapkan lagi HP-nya. Kalian boleh scan QR untuk mengerjakan pretest agar Ibu mengetahui kemampuan awal atau pengetahuan awal kalian dengan bioteknologi. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah semua? Sudah. Nabila sudah? Ibu berarti kalau yang teman saya ikut Iya, Iya, Nabila itu bisa membantu kalian ya, Nak. Ya amin. Itu Apa ini kan telat, boleh masuk dulu. Ya yang mulu. Ada apa ini, Kak? Sini. Ada apa, Maca? Saya orang piu. Boleh diperhatiin? Bu, lihat Bu, masa kayak gitu Bu tuh. Iya, Bu. Saya suruh dia tiktokan Bu. Pokoknya. Jangan ya, ini masih jam pelajaran, nanti istirahat. Ditanya ke teman-teman. Oke teman-teman, saya minta maaf karena saya telat hari ini. Soalnya saya orang piu. Oke, anak-anak. Tadi aku kasih bisa nyampe. Ayo, nggak urusan orang beda-beda. Ya udah bikin TikTok Oke, anak-anak boleh perhatian sebentar. Saya minta maaf ya, Iya, Bu. Ibu. Iya, Ibu. Boleh duduk di sebelah Sansa ya. Bu, saya dibolehin. Lalu kenapa kalau diminum? Saya pinjam. Oke, anak-anak balik lagi nih pretestnya Inka boleh menyusul ya, diisi. Makasih ya Bu, udah boleh. Ya. Gak usah nangis dong. Oke. Udah ya. Baik. Pada video ini kita akan Sudah. membahas Baik. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit tentang bioteknologi. Jadi Ibu ada video. Jadi kita akan menonton video tersebut dan anak-anak harus menyimak dengan baik, jangan berisik ya. Baik, Bu. Ya. Oke, Bu. Boleh dikeluarkan buku tulisnya untuk mencatat hal penting yang ada di video. Baik, kita tonton ya. Pada video ini kita akan membahas cara bioteknologi dimanfaatkan untuk membuat makanan yang lezat, yang sehat, dan bergizi. Tentunya dengan bantuan bioteknologi kita dapat memodifikasi atau memperbaiki kualitas bahan makanan, seperti meningkatkan kandungan gizi, memperpanjang masa simpan, dan juga membuat rasanya tentu menjadi lebih lezat. Lalu bagaimana mekanismenya? Ayo kita bahas. Bioteknologi biasanya memanfaatkan organisme hidup seperti bakteri, jamur, dan tanaman. Namun, proses bioteknologi yang seperti ini yang memanfaatkan atau memodifikasi bahan alami secara langsung disebut juga dengan bioteknologi konvensional. Contoh bioteknologi konvensional adalah pembuatan tempe, yogurt, ataupun anggur. Proses pembuatan tempe misalnya memanfaatkan jamur jenis Rhizopus oryzae yang dapat tumbuh pada biji kedelai dengan mengubah kandungan protein dalam biji kedelai menjadi asam amino dan meningkatkan ketersediaan nutrisi dalam makanan. Ini membuat kedelai tentunya menjadi lebih bergizi dan lebih nikmat. Namun, bioteknologi konvensional ini masih memiliki beberapa keterbatasan seperti kurang efisien dalam memproduksi produk yang sangat kompleks ataupun kemampuan yang terbatas
secara signifikan. Oleh karena itu dibutuhkan juga teknologi yang merupakan pengembangan dari bioteknologi modern, seperti teknik rekayasa genetik yang tentunya sekarang sudah berkembang pesat. Nah, secara garis besar ada dua ya, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Mr. Craig sudah rangkum keduanya, sahabat bisa lihat di tabel berikut. Nah, karena boleh dicatat juga ya perbedaan atau boleh foto. Coba sahabat tuliskan apa yang sahabat ketahui tentang contoh penerapan bioteknologi modern. Nah, baik. Jadi pada video itu menjelaskan salah satu produk bioteknologi yaitu tempe. Nah, tempe ini merupakan bioteknologi konvensional. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit tentang manfaat dari jamur Rhizopus oryzae, yaitu untuk membantu pembuatan tempe. Nah, kira-kira selain tempe, anak-anak bisa menyebutkan contoh lain dari produk bioteknologi? Ada satu. Roti, keju, yogurt. Oke, nah. Bisa yang enggak? Indah mau jawab, boleh? Iya. Apa? Yang jawab kecap. Kecap. Oke. Kimchi banget. Kimchi. Ya, itu merupakan Dia. bioteknologi Ibu. konvensional. Saya kimchi. Oke, perhatian gitu ya. Nah, jadi banyak sekali ya manfaatnya. Salah satunya itu untuk kita konsumsi dan juga untuk meningkatkan nilai gizi dari suatu makanan. Seperti itu ya, seperti yang dijelaskan pada video. Nah, pada hari ini itu ada LKPD. Anak-anak bisa mengerjakan LKPD ini untuk menganalisis dampak apa saja yang digunakan, dampak apa saja yang dihasilkan dari penggunaan bioteknologi. Boleh dampak positif ataupun potensi dari dampak negatifnya. Seperti itu. Nah, jadi ini ada LKPD, ada kegiatan 1, 2, dan 3. Anak-anak pertama kalian mengerjakan kegiatan 1 secara mandiri. Jadi ada 2 soal. Nah, ibu akan kasih waktu sekitar 1 menit. Nah, kemudian di kegiatan 2 itu kalian akan ibu pasangkan dengan teman sebelahnya. Baik? Baik, Bu. Ya, bisa dipahami ya? Nah, ibu akan kasih waktu kalian untuk berdiskusi dengan temannya, untuk menukar jawaban juga boleh, dan melengkapi jawaban kalian masing-masing. Yang ketiga, itu kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ibu akan bagikan terlebih dahulu ya. Ya ampun, duit aku habis. Kasih, Bu. Berarti Jila, Inka, dan Salsa boleh bertiga ya. Ini, Bu. Oke, Ibu. Itu satu. Iya, Ibu dia nggak mau. Iya, Dia nggak mau. Kamu. Aulia berisik, Bu, saya nggak nyaman di samping dia. Ya udah pindah ke depan sono. Aulia berisik. Ya udah pindah juga ke depan sono. Oke, anak-anak udah dapat semuanya Dia, LKPD. udah berisik. Baik. Oke, perhatian. Nah, anak-anak, ibu akan mengasih waktu kalian sekitar 1 menit. Jadi kalian boleh mengerjakannya, boleh lihat di HP, boleh lihat dari buku, dari sumber yang kredibel ya anak-anak. Cepet banget, Pak, Ibu. Bu, 1 menit saya baru nulis A. Aduh, saya baru kasih biuran. Iya, kenapa emang? Pak Oke, Suka. oke, waktunya habis 1 menit ya anak-anak. Sudah, Ibu. Sudah, saya, Bu. Sudah. Coba ibu lihat. Ya, Bu. Bu, Aida nggak nulis, cuma nyoret-nyoret. Udah, Ibu. Masih Bu. Dari Aku, Ibu. Aida, gak usah voucher, Bu. Sudah, Bu. Aula sudah. Bisa dijawab semua anak-anak pertanyaannya? Bisa. Bisa, Ibu. Bu. Gampang. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke, baik. Nah, selanjutnya itu. Nah, oke. Selanjutnya kalian boleh berpasangan dengan teman sebelahnya. Ayo, untuk Jila, kita berdiskusi. pasangan yuk, Jila. Oke. Boleh sama Yusi ya berpasangannya. Tadi Baru- Ibu juga mau sama lo. Tadi Ibu mau pasangan sama Sono. Gue bisa sendiri. Nggak ada di kelas ini Gue lagi ya. Gue lihat punya Bandung. Berdua, harus berdua. Karena kalian bisa bertukar. Diam. Ibu tuh banyak banget yang telat. Ih, banyak yang telat sih, Oke, Kita sorakin yuk.
Oke, lain kali Itu tadi malam tawuran Bu, lihat Bu. Tawuran, Bu. Tawuran di negara Ibu. Sana nongkrong Bu. Jangan nongkrong Di Hollywood sampai jam Harusnya berapa? ditakut Dedi Mulyadi. Ya, Iya, Bu. Oh, barang Ibu. Oke, anak-anak, boleh minta maaf dulu ke Minta maaf sudah dikasih. Enggak. Enggak maaf ya teman-teman, saya telat. Enggak. Boleh. Saya nongkrongnya sama dia juga Bu. Ya itu saya tandanya bisa memanajemen Oke, boleh. waktu. Shirley boleh bergabung dengan Aul sama Yusi ya. Nah, kelompok saya masa yang itu mulu Bu. Saya Udah. mulu Bu kalau Boleh di-share lagi ya linknya. Udah Bu, udah kelar. Oke, sudah keluar ya anak-anak? Sudah. Baik. Nah, selanjutnya anak-anak akan memaparkan hasil diskusinya. Jadi ada yang mau volunteer untuk mempresentasikan. Aida, Bu. Aida kalau Aida Ibu kan tadi saya udah baca Oke. tentang pelajaran. Oke, mungkin ini Nadia sama Nabila ya. Iya, Bu. Boleh maju Aida untuk kompak banget, Bu, presentasi. Aida. Iya, benar. Kompak sekali bajunya ya. Iya, iya, Bu. Mau ikut lomba ya? Habis ini. Iya, Pidato. Oke, boleh dibacakan? Belum. Sebentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin memaparkan hasil jawaban kami. Perkenalan dulu. Oh ya. Oke, nama saya Nadia. Nama saya Nabila. Kami ingin memaparkan hasil diskusi kami beda Aris ya. terkait LKPD ini. Kamu berisik lagi ya. Ayo lanjut. Oke, jadi dampak positif dari bioteknologi di Indonesia itu yang pertama itu ada dari sektor industri pangan, yaitu dapat peningkatan gizi untuk menciptakan pangan fungsional. Lalu di sektor kesehatan itu dapat memproduksi vaksin dan obat modern. Lalu di sektor lingkungan itu ada bioremediasi, yaitu menggunakan mikroorganisme untuk membersihkan limbah beracun. Lalu untuk dampak negatifnya itu yang pertama bisa terjadinya alergi dan resistensi antibiotik, lalu dapat digunakan sebagai senjata biologis dan dapat memunculkan organisme strain atau jenis berbahaya. Udah selesai dari kami. Oke, sudah selesai ibu kelompok kami. Terima kasih. Oke, anak-anak ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Cukup. Jelas, ibu. Jelas, Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Nabila dan Nadia. Nah, untuk pasangan anak-anak lainnya, kita presentasinya akan dilanjutkan pada pembelajaran berikutnya ya. Baik, Bu. Ya, karena tadi kita sudah mengulas tentang materi bioteknologi, anak-anak boleh keluarkan HP kalian untuk men-scan QR yang ada di layar untuk Wih, saya dapat 100, Bu. Alhamdulillah. Padahal saya telat, tapi saya pintar. Tapi kok ada nilai pretest? Kakak orang ngajarin. Bukunya aja belum selesai ngomong. Ya. Gimana kalau udah selesai? Udah dikerjakan? Udah? Sudah, Ibu. Sudah. Sudah Ibu. Baik. Kita lanjut. Baik. Anak-anak ada yang bisa menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Mungkin Sherly? Ya. Apa Bu? Kesimpulan. Dari aja nggak belajar. Saya bantu Sherly, Bu. Saya mau membantu Sherly. Aku mau dibantu. Oke, boleh Sherly. Ada kan? Oke, perhatian. Hari ini kan belajar bioteknologi Ya. ya, Bu. Ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, bioteknologi itu memberikan banyak manfaat di bidang pertanian, kesehatan dan lingkungan seperti peningkatan hasil produksi dan nilai gizi pangan serta pengobatan modern. Namun penggunaannya juga berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti gangguan ekosistem, risiko kesehatan, dan ancaman senjata biologis. Oleh karena itu, pemanfaatan bioteknologi harus dilakukan secara bijak dan tanggung jawab. Baik. Terima kasih Sherly. itu, Bu. Berarti tadi mendengarkan Bukan. Oke, boleh Ibu. Zoom. Subscribe. Oh, maaf ya anak-anak. Ya, berarti Sherly tadi mendengarkan penjelasan dari Nadia dan Nabila ya. Oke, baik. Selanjutnya ya, tadi kesimpulan sudah. Nah,
pembelajaran berikutnya yaitu kita akan mempelajari bioteknologi konvensional. Jadi anak-anak bisa membuat poster atau infografis tentang salah satu produk bioteknologi, tempe, tape maupun yang lainnya. Nah, isinya itu manfaat serta bagaimana pembuatannya. Dapat dipahami? Oke, pembelajaran kali ini sudah selesai. Sebelum ibu tutup pembelajaran kali ini, boleh Jila dipimpin lagi doanya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.